Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kami dari kelas 11 IPS 2 akan akan menyampaikan materi tentang perekonomian menurut agama Islam. Baiklah, di saat ini kami akan mempresentasikan tentang bank syariah yang akan disampaikan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas materi yang saya dapatkan, yaitu mengenai bank syariah. Secara umum, bank syariah merupakan lembaga perbankan yang menggunakan prinsip syariah dengan hukum-hukum Islam yang tercantum dalam Quran dan hadis. Sedangkan kalau menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah merupakan segala sesuatu yang mencakup kelembagaan, kegiatan, serta pelaksanaannya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fungsi bank syariah. Yang pertama, fungsi bank syariah sebagai penghimpun dana. Maksudnya, dana dari nasabah dihimpun ke dalam bank. Nantinya jika nasabah memerlukan uang bisa diambil, tetapi dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, fungsi bank sebagai penyalur dana. Maksudnya, jika suatu kelompok ingin meminjam uang untuk usaha, maka bank bisa menyalurkannya. Tetapi akhirnya dengan cara bagi hasil yang usahanya dibagi dengan bank. Yang ketiga, memberikan layanan jasa bank seperti transfer, penarikan tunai, dan pembukuan. Yang kedua, mengenai prinsip bank syariah. 1. Meminjamkan modal. Bank syariah meminjamkan modal untuk usaha, tetapi bukan usaha haram. Misalnya untuk perjudian, menjual makanan haram, dan lain-lain. Yang kedua, prinsip bank syariah yaitu menyimpan dana, seperti sama dengan fungsinya menyimpan dana dari nasabah. Yang ketiga, membiayai kegiatan usaha, sama seperti ada sekelompok yang ingin meminjam uang untuk usaha, tetapi usaha yang halal. Kemudian untuk tiga ini harus ada sifatnya, yaitu bersifat transparan, artinya terbuka. Terbuka, tidak menggunakan riba, karena riba merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, universal, yaitu bersifat umum, tidak dibedakan antara suku, golongan atas maupun golongan bawah. Yang ketiga, produk yang dilayani oleh bank syariah. Yang pertama, titipan atau simpanan, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-wadiyah, artinya bank harus amanah terhadap apa yang telah disimpan ataupun dititipkan oleh nasabah. Yang kedua, bagi hasil. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, bagi hasil ini mencegah dari adanya riba, karena dengan bagi hasil ini merupakan hasil yang disetujui oleh kedua pihak. Yang ketiga, menyangkut jual beli. Yang keempat, sewa. Yang kelima, jasa. Kemudian, akad ataupun pilar dari bank syariah, yaitu dalam mencari keuntungan atau dalam bahasa Arab disebut tijarah, dan kegiatan tolong-menolong atau tabarruh melalui sistem bagi hasil tanpa adanya riba. Regulasi yang mengatur tentang bank syariah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1952. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1958. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ketiga, undang-undang ini mengatur tentang jalannya suatu bank syariah. Kemudian ada tiga pilar pokok ajaran Islam. Yang pertama, akidah. Akidah merupakan cara seseorang melakukan usaha semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syariah. Syariah merupakan keyakinannya dalam menjalankan usaha tersebut. Yang ketiga merupakan akhlak, perilaku yang dia tampilkan setelah mendapatkan landasan dari akidah dan syariah. Yang kelima, dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian." Maksudnya di sini seperti riba. Yang kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, "Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaknya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maksudnya kita mempercayai bank untuk menyimpan. Yang ketujuh, Quran surat Al-Maidah ayat 1-2, yang ayat 1-nya berbunyi, "Penuhilah akad-akad itu."
di bank syariah. Pertama, terhindar dari riba. Sudah jelas-jelas dari awal saya berbicara, bank syariah ini tujuannya untuk menghindar dari riba. Yang kedua, berdasarkan syariah Islam. Yang ketiga, dijamin lembaga penjamin simpanan. Ini maksudnya, jika suatu saat kita menabung di bank dan kita kehilangan uang, maka lembaga penjamin itu memberikan kita ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah. Yang keempat, dilengkapi fasilitas net banking. Maksudnya kita bisa mengakses bank syariah melalui handphone seperti transfer. Yang kelima, bagi hasil. Yang keenam, memperlakukan saldo tabungan yang rendah. Yang ketujuh, penabung atau nasabah adalah mitra bank. Yang kedelapan, mudah diambil. Jika di bank pada umumnya, jika kita sudah kesulitan dalam uang, kita mempunyai kebutuhan mendesak, bisa diambil dengan cepat. Kemudian 9, besar kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Seperti pada bank umumnya, setiap tahun atau bulan bank pasti mengeluarkan hadiah seperti sepeda motor, mobil. Kemudian dari keuntungan tersebut juga terdapat kerugian menabung di bank syariah. Yang pertama, tidak gratis, karena untuk membuat pembukuan itu tidak ada bank yang gratis. Yang kedua, tabungan sulit berkembang. Ini disebabkan karena saldonya yang rendah. Ketiga, bunganya kecil. Sejarah berkembangnya bank syariah di Indonesia. Bank syariah pertama kali ada di Bandung pada tahun 1991 dan di Aceh pada tanggal 18 Agustus 1990 yang berlogo bunga bank dan perbankan. Kemudian setelah adanya pembaruan, kedua bank ini menjadi satu menjadi nama PT BMI, perusahaan Bank Muamalat Indonesia, yang berjalan sekitar 6 tahun dari tahun 1992 sampai 1998. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan kembali. Jika kita terdengar kata bank syariah, pasti yang ada di pikiran kita bank orang Islam, tetapi tidak, bank syariah terbuka untuk semua agama. Orang non-muslim pun boleh menabung di bank. Seperti negara-negara Amerika Serikat, Singapura, dan Britania Raya. Walaupun mereka bukan mayoritasnya penduduk Islam, tetapi di sana berkembang bank syariah yang merupakan bank terbesar di dunia. Kemudian di Malaysia merupakan 15-20% nasabah dari bank tersebut adalah warga non-muslim. Demikianlah penyampaian dari saya tadi, semoga bermanfaat. Adapun sumber-sumber yang saya peroleh, pertama dari buku Pendidikan Agama Islam kelas 11, yang kedua dari buku Pendidikan Agama Islam lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan satu lagi, like video ini.